maksudnya nah Apa? Ya kan gitu kan biar velocity ya yang gitu teh. velocity. Hmm, 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 Tak, tek. hmm, Ah, hmm. Ngedor. Eh, maaf. Nah, gitu kali ya filosofinya, filosofinya seperti ceritanya itu. pengen gitu. Nggak tahu itu juga. Aku enggak, Pikiran kita itu ini apa namanya, imajinasi. imajinasi. Balik lagi di channel Velocity Movement ya. Jadi ada movement di belakang itu tidak sengaja ya. Ya karena bingung dari katanya apa ya satu lagi. Udah aja movement lah. Nggak, di YouTube-nya nggak bisa, soalnya Oh udah enggak, ada, oh enggak. udah Oh ada, iya ya, oke 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 oke. udah Siap ada siap siap akun siap siap. Velocity yang Atur atur main lah, atur lah. gitu. Kita balik lagi nih ngobrolin seputar obrolan bapak-bapak ya. Iya, bukan mungkin jadi jokes Ya, bapak bapak bapak. bapak-bapak. Kalau ada tuh akunnya apa, bapak-bapak ID gitu. Kalau Ah, di Instagram itu mah lebih kepada ngebahas permasalahan bapak-bapak oh dari kalau mulai mobil kan, ya otomotif ah, lah gitu kan, rumah tangga sampai ke urusan anak-anak biasanya suka dibahas juga. oke. Ah, Dan ini disclaimer ya, berhubung kita di warung, seperti biasa kita tag di warung, banyak anak-anak. jadi ada anak-anak, Ada tukang paket yang baru datang. iya paket, mungkin ada yang beli, tapi yang Ah, apa itu ambience-nya ambience ya. natural. Betul, betul. Ya kita mah ngobrol-ngobrol we biasa. Aduh, ini musim dingin jadi agak batuk dikit. Ini tumben ya. Hari ini cuacanya rada mendung. Biasanya kan Mudah-mudahan agak hujan. ini. Mudah-mudahan hujan. Udah lama pisan dia garing. Iya garing, nggak enak cuacanya jadi agak bikin pilek Mm-mm. dan tenggorok gatel. Tuh kan sudah ada kedengaran kan? Pakai. Sakit. Bentar. Tapi Jadi ya kan kalau kemarin kan bahasnya lebih kepada rumah tangganya. listrik, Listrik gitu. Tapi Oke. alhamdulillah listriknya sekarang udah tidak Normal. mati-mati, normal lagi. Alhamdulillah berkat PLN ya, bukan Mm-mm. bukan Bukan, konten-konten kita amat sih bukan. sebenarnya. Alhamdulillah PLN jadi keren lah. Lah, kita mah siapa atuh? Ya lah, jangan begitu lah. Nah kalau yang sekarang ini kita mau membahas apa nih yang Adik-adik kita. anak-anak lah. Ya, anak-anak. Bener, anak-anak kita. Jadi karena ini bukan eksploitasi anak, cuman yang kita bahas itu ya sisa-sisa SPMB 2026. Ini sisa-sisanya ya. Kemarin kan jadi sempet obrolan apa ya, cukup hangat nanya di Oh, hangat. di bapak-bapak kita gitu kan, ngomongin masalah anak-anak yuk asup ke mana gitu kan. Ini sekolah kemana ya, cenah gimana, udah masuk belum, cenah apa, pakai jalur apa, Hmm, hmm. aduh, lempar. Gara-gara ini apa namanya, nilai Ya kalau nilai mah itu mah kan, beda lagi ya. karena memang berdasarkan nilai ya. Cuman kalau ini yang tadinya tiba-tiba masuk, tiba-tiba melorot Jauh jauh. posisinya. Nah, kadang juga saya bertanya-tanya sih kok bisa gitu ya. Ya mungkin karena eta meureun apa, prestasi anaknya yang kurang atau kumaha. Ya kalau prestasi anak mah kan ya itu mah kan sesuai dengan hasil ujian kan, Mm-mm, yang mm-mm, lain-lain lah ya. mm-mm. Cuman ya dalam jangka waktu beberapa sehari semalam kalau nggak salah melorotnya itu sampai ratusan. Jauh ya, jauh pisan. Iya bahkan langsung kelempar nggak masuk katanya. Heeh. Cuman saya jadi berpikir-pikir, oke ini ada apa sih sebenarnya kok bisa seperti ini ya, Dari dikeluhin juga kan masalah bau. Itu dikat aja ya. Mau bertanya bertanya ke siapa betul. gitu, nanyain ke guru tidak punya jawaban yang cukup Nanyain ke kepala dinasnya nggak ada kemarin. ya. Cenah. Jadi kita teh bingung, Mm-mm. orang-orang tua teh ya oke lah. Cuman kan yang saya pikir itu ini cara kerjanya gimana sih, sistem sih Ya. ya oke lah, ada jalur zonasi, ada afirmasi, Terus ada apa namanya? ada Kan ada dua tahap ya. Yang pertama kan afirmasi.
yang tahap pertama. Ya, Tahap pertama itu afirmasi, terus kedua teh dari apa namanya? Prestasi ya? ya prestasi Ah, ada, zonasi juga Jonasi ada. juga aja gitu. Kan ada beberapa tahap kan kemarin teh. Betul. Ada yang tahap satunya itu di bulan Juni kalau nggak Ya, salah, di bulan Juni. Terus tahap keduanya masuk ke dari akhir Juni sampai ke bulan Juli. ya. Nah, yang bermasalah itu Mhm. apa? Gelombang pertama atau gelombang kedua? Gelombang pertama dulu kan Dari itu gelombang karena pertama ya. ini kecakar mau Oh, kayaknya. Cakar mau. sekolah mau. Ya, kecakar sekolah mau jadinya ya begitu 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 yang tadinya optimis Mm-mm, mm-mm. ya tiba-tiba Jadi terlempar jauh. lebar jauh, betul. Itu dia tuh kan sudah ada. Iya, kelak teh. A few moments later. Ya, jadi kita benar-benar natural ya. Jadi di dalam warung ada yang beli. Yang beli, jadi karena kebetulan lagi ke WC jadi harus dilayani dulu. Tadi sampai mana? Oh, ini apa gelombang. Gelombang ya. Kalau sebelum gelombang ke cara pendaftaran dulu, we. Ya kan jadi ada beberapa dokumen yang harus diupload. Nah, kan bisa dari sekolah, bisa dari aplikasi Sapa Warga kalau nggak salah mah. Bukan aplikasinya PCMB. PCMB. Nah, masukin tuh semua. Kebanyakan ya ada orang tua siswa, ada yang melalui gurunya, Mm-mm. guru sekolah asalnya. Mm-mm. Kemudian muncullah ada pemetaan. Wah, bahwa Ya. Anda masuk dengan peringkat berapa dengan nilai sekian. Mm-mm. Terus ada titik koordinat juga. Ya, itu kalau yang zonasi, Yang mungkin zonasi, nggak tahu lah. Saya juga kalau yang prestasi, apakah koordinatnya juga muncul atau enggak. Cuman dalam posisi kan waktu itu tiba-tiba mundur, yang pada akhirnya out Ya. dari pemetaan. Bahkan si sistemnya di aplikasi itu nggak nggak diapa-apain. Cuman Anda Dinyatakan. menolak hasil pemetaan calon murid baru. Padahal aplikasi itu nggak diapa-apain. Oh. Nah, Berarti kan ya- ada sistem. Ya. Pada ujung-ujungnya ya, lalu ini kayak house system kayaknya. Naon itu Ya, ini gimana sih cara kerja sistemnya gitu ya? Ya, maksudnya kan satu berarti ya banyak orang yang nggak tahu adalah cara kerja si sistem aplikasi atau mungkin cara pendaftarannya seperti apa. Ya, Yang satu jelas itu. itu gitu kan. Berarti kan kalau misalkan cara kerja dan segala macam ini kan menyangkut kepada sosialisasi sistem berarti kan Ya. kepada masyarakat, guru atau mungkin ke orang tua. Sebenarnya sih tugasnya apa namanya? Dinas lah. Dinas. Kalau itu mah ya pastilah tugasnya dinas gitu kan. Terus ya tugasnya para guru juga. Bukan berarti saya menyalahkan gurunya gitu, tapi ya ini kan sosialisasinya memang apakah guru pun bingung gitu kan. Sosialisasi dari Ya. dinasnya tidak terlalu jelas gitu atau memang perlu orang ketiga untuk menselaraskan sosialisasi kepada guru-guru atau mungkin sekolah-sekolah karena dinasnya terbatas gitu Oh, bisa aja sih kalau kayak gitu. Cuman kan persoalannya hari ini kalau tidak tersosialisasikan, terus katanya ini kan sudah sistem digital. Yang ujung-ujungnya kalau harus nitip lagi ke guru, terus ngapain bikin sistem? Ya kan sistemnya titipin ke guru. Iya, maksudnya kan, ini kan ujung-ujungnya karena ya anggaplah, ya nanti dibantu dikawal. Ya bagus, bantu dikawal mah. Ya dikawal, kan udah ada sistem, bos. Iya, ya maksudnya dibantu dikawal teh meren ku guru teh ya dilihat di aplikasiin sama orang tua nih atau sama si muridnya gitu Ya kayak misalkan, oh ini ada status begini, ini saya harus ngapain ya misalkan. Makanya nggak bisa. Akhirnya dibantu juga oleh guru. Jadi ya memang di satu sisi ya sistem kan semestinya Semestinya, memudahkan. betul. Kela ini tuh yang jadi pertanyaan, membantu untuk masuk ke sistem ya, atau membantu masuk ke sekolah. Nah, Itu mah gimana ya? Ya relatif lah tergantung.
Berarti prakteknya masih ada kan, begitu mah. Ya bisa dikatakan mungkin ya masih ada. Walaupun sudah ada sistem. Iya kayak semisal begini, kemarin kan ada sistem tuh yang ramai kan Bandung ya. Ada berapa puluh anak sana si titik koordinatnya itu di tempat karaoke. Kan hebat. Ya maksudnya oke lah sistem diperlukan. Cuman tetap kan butuh ada pengawasan. Bener. Ya developernya lah. Ya satu itu kan ya kalau zaman sekarang kan mungkin main upload dokumen. Tapi tanpa ya karena sistem itu memang dibuat untuk membantu verifikasi itu. Walaupun kenyataannya kan semua bisa diatur lah. Bisa. Nah, tetap kan sistem itu buatan manusianya. Iya. Mau orang we. Aku mau orang. Kadang-kadang model sosmed aku mau orang we disetting gitu. Bebas gitu. Atau mungkin karena orang Indonesia kebiasaan gitu karena men-setting custom untuk sosial media dari mulai nama dan segala macam titik koordinat jadi bawa ke sistem sekolah gitu. Bisa juga sih. Ya, nah kan sebenarnya kalau hari ini yang kita lihat hanya dokumen administrasi, ya itu mah kan gampang sih. Iya, kalau untuk verinya beberapa aplikasi lah ya di luar aplikasi pemerintahan ya walaupun sebenarnya di pemerintahan kayak sudah bagus gitu. Sebenarnya mah untuk verifikasi data gampang pisan sih. Ya tinggal hari ini mah ya Tinggal kan, sistemnya siapa atau enggak gitu. ya ketemu masa ada yang di satu lokasi kakaknya ada sekian kakak di situ. Karena, ya memang kalau yang rawan sih biasanya itu di zonasi. Titik koordinatnya banyak yang ngaco. Jadi masih bisa diakalin lah. Ya kayak kemarin kejadian tetangga gitu kan titik koordinat itu kemarin ada yang cerita gitu ya. Jadi rumahnya tuh di belakang sekolahnya gitu. Ya. Tapi nggak masuk nggak masuk ke sekolah zonasi. nggak masuk zonasi. Hitungnya pintu depan. Ya kan saya bingung hitungnya titik sekolah diradiusin gitu. Atau pintu gerbang. Nah, udah pas daftarnya kita di depan pintu gerbangnya aja kalau gitu. Ya itu bisa tuh gitu. Mungkin. Ya berarti kan ya itu si titik koordinatnya juga kan harus disosialisasiin juga gitu loh. Ya kayak kemarin kejadian ternyata kan titik koordinat dari satu sekolah itu adalah si pintu gerbang dari pintu gerbang gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan ternyata pintu gerbangnya posisinya sebelah kiri, berarti yang diuntungkan adalah rumah-rumah yang di sebelah kiri sekolah gitu. Ya. Lebih dekat dari pintu gerbang, sedangkan yang di sebelah kanan itu ya jauh lah gitu kan. Agak jauh. Ya itu dia makanya agak aneh. Cuman ya ruang-ruang seperti itu kan ya tidak ada sistem yang memang yang sempurna ya. Cuman ya kalau memang ini kan udah kagok rame nih. Ya udah sekalian aja beres-beresin, rapi-rapiin supaya nanti tahun depan nggak gini lagi ceritanya. Kalau yang jadi pertanyaan sih sebenarnya gini ya. Karena kan kalau di sektoral swasta ya, kayak misalkan di bisnis kan dalam 1 tahun itu kita udah punya planning kegiatan kira-kira apa aja lah gitu. Saya tahu sekolah juga pun ada kalender akademik lah ya, gitu kan. Nah, apakah dinasnya juga ada kalender untuk mensosialisasikan program ini atau tidak? Gitu. Saya yakin sih ada gitu kan, cuma operatingnya yang harus lebih banyak lagi mungkin. Kalau yang lagi musim Mau tanya saya. Jangan begitu, memang sudah tugas. Enggak kan, jangan ke saya nanyanya. Oh iya, itu wajar lah gitu. Ini maksudnya kepada operator yang memang tugasnya untuk mensosialisasikan. Kalau misalkan tidak sanggup, ya kenapa tidak pakai pihak ketiga? Misalkan seperti ya berita-berita lah gitu kan, tinggal sebar gitu kan. Nah itu punten pada dinya pentingnya publikasi teh seperti itu sebenarnya. Ya salah satunya ya. Ya kalau di medsos kan hari ini harus di ini, ini dasar aturan dan segala macamnya kan harus diikuti, nggak bisa serta merta begitu aja. Iya. Jadi ya
masih banyak lah. Masih hal-hal banyak kurangnya. yang harus Diperbaiki. disempurnakan. Ya sebenarnya mah udah bagus gitu teh. Dalam tujuannya teh untuk menghindari terjadinya pencaloan lah ibaratnya mah gitu. Pencaloan apa? Ya anak masuk ke sekolah teh dititipkan atau Ya kan segala macam. jangan pencaloan lah bahasanya. Apa tuh? Jual beli kursi. Jual beli kursi boleh. Cuman kan yang begitu mah kentut ya. Bisa diobrolin tapi susah diungkap. Karena nanti dua-duanya kena gitu. Ya, nu kenana? Hah? Kepala sekolahna atau guruna? Ya, ya kitanya misalkan kalau Oh, pakai gitu juga sebenarnya ya kena kan, gitu. ya tapi coba buktiin aja. Kemarin kan sempat ada statement Pak Gubernur juga kan, mana yang Iya, sok mana tunjukin ah. katanya. Misalkan. Ya jadi ibaratkan ya hal-hal seperti itu memang ada, tapi kan ya kalau mau jujur gitu ya. ya, Ya dibikin fair aja. betul. Jadi, Ibaratkan kalau kayak perguruan tinggi negeri itu kan ada layernya banyak ya. betul. Ada yang apa seleksi tingkat Ada- nasional, ada yang tingkat daerah, terus ada yang mandiri. ada yang mandiri. Ya kan intinya sama, Mau ada Kuliah. kejujuran lah. mau kuliah di universitas itulah misalkan. Tapi oh yang ini nilai. Oke, nilainya clear, masuk, selesai. Ya, Karena memang dia ya memang tingkat intelijensinya memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, standar yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi. betul. Terus ada lagi seleksi daerah, berarti kan ada orang-orang Dari daerah daerah. sekitar. Ya misalkan kalau di sini ada Unsil, orang-orang di sekitar Unsil itu ya mungkin kan nggak Tasik aja ya, Ya. mungkin ada Banjar, ada Pangandaran, ada Garut, dan ya bahkan Bandung sekalipun punya peluang juga di situ masuk. Oh setelah ini nggak masuk sana, saya misalkan pengen kuliah di situ, cuman di dua Layar itu nggak nggak masuk. masuk, tapi saya punya duit, Mandiri. ya udah ya jujur-jujuran aja lah. Iya. Daripada hari ini harus mainin jadi koordinat, harus Harus dikawal. Bener nggak? Soalnya apa? Ya maksudnya kalau jujur ya berarti masuknya berapa? Ya Itu udah. kan udah ya jangan sampai jadi seperti ini. Saya pernah punya kasuistik seperti ini. Dulu ceritanya ya kenapa saya bisa ngobrol kayak gini ya karena saya pernah Merasakan. membantu lah. Oh, membantu jadi Membantu orang tuanya yang ingin menyekolahkan anaknya di sebuah SMP waktu itu. jual bangku gitu. Enggak jual bangku. Jadi begini, ini uniknya ini begini. Dia itu masuk di salah satu SMP Favorit. pokoknya mah kalau di kota Tasik mah ada alun-alunan lah. Oh, banyak di situ sekolah Iya, kan di situ SMP-nya. banyak. Heeh. Walaupun ya tidak termasukkan kalau kategori favorit biasanya itu satu dua lah ya, Yang kalau di depan berbagai daerah. Tukang nasi Padang atau yang di depan tukang cireng atau di tukang nggak usah, nggak ini, cuman intinya begini, dia itu udah masuk. Itu normal, feel bahwa dia ya anggaplah kalau zaman dulu mah kan belum musim masalah domisili dan yang lain-lain ya. Ya. Dia udah masuk ke situ karena ya kebetulan teman-teman anaknya itu emang juga banyak yang masuk di sana. situ. Heeh. Oh udah clear, tapi orang tua ngomong, siapa pengen ke satu SMP lah di jalan RM Marta Dinata. Ini apa? Deket radio orang tuh. Nah ya kan waktu itu, nah setelah itu saya bilang begini, orang tuanya pengennya ke situ, tapi anaknya secara real dia itu sebenarnya sudah masuk Ke sana. SMP. Sudah diumumkan bahkan bahwa namanya Ya. tercatat dia masuk ke SMP itu, Ya, yang ya. alun-alunan. Iya. Cuma orang tuanya pengennya mah di sini ya, entah karena faktor apa ya. Saya bilang kan besok silahkan pikirkan dulu, pikirkan dalam artian kan kasihan nih ke anak, Ya. dia itu tahu loh bahwa saya sebenarnya udah Potensinya. masuk di situ. Oh ya, bukan potensi, maksudnya Terus udah masuk ke kalau SMP hari situ. ini ya anggaplah
mau dititipin atau bagaimana lah ya. Heeh. Dan tiba-tiba sekolahnya pindah, Mm-mm. kebayang kan si anak itu bingung. Mm-mm. Kok kamar itu Dimasukin di ke- pengumuman tes saya teh masuk ini dan sudah diketahui teman-temannya, tapi tiba-tiba saya sekolahnya di sini. Iya. Itu kan bakal jadi rancu. Ini ya psikologi anak, ya bapak orang teh nanaonan sih sebenarnya gitu. Ya kan berarti yang jadi disalahin kan orang tua mun gitu mah. Ya kalau bukan masalah itunya, cuma kan kita jadi anak, saya teh diumumin teh di SMP A. Nah, sekarang jadi sekolahnya di SMP B. Kita gimana? Dia itu akan bertanya-tanya. Sok. Secara tidak langsung kita tuh tidak mengajari kejujuran ke anak teh. Iya betul memang. Padahal itu udah sesuai dengan ya kalau akademik dan lain sebagainya, makanya dia keterima di situ juga ya memang Ya emang udah kualifikasinya udah clear gitu ya, kan. tercapai gitu. Tapi tiba-tiba nah itu masuk ke SMP Iya. sekian. Sampai kan pada akhirnya kan bukan masalah apa-apa kalau sok pikirkan terlebih dahulu, cuman ini pikir dampak psikologisnya ke anak. Ya betul. Karena kan gini ya, kadang-kadang ya ini ya Abi saya ngambilnya dari dua hal ya gitu kan, antara si anak dan orang tua. Kadang-kadang ada anak yang memang secara secara pribadi dia lebih kompetitif gitu kan. Jadi pengen ngejar ke sekolah-sekolah yang memang unggulan gitu kan. Yang kedua yang anaknya ya sosok aja lah gitu ibaratnya di tengah-tengah lah. Keunggulan mau ke yang biasa juga nggak masalah gitu asal yang penting sekolah. Terus ada juga orang tua yang memang memaksakan anaknya untuk bisa berkompetitif, padahal si anak nanti tidak punya kemampuan untuk berkompetitif gitu Ada kasusik lagi itu. Oh ada yang kayak gitu. Ada ya, dengan berbagai cara lah ya. Ya jadi ngebahas orang tua murid lagi, ngebahas Kan sekolah. bapaknya. Oh, Tidak iya. lah, sistemnya kan udah kan tadinya. Itu mah ya evaluasi aja ke Ya. depannya. Iya. Dia memaksakan di satu sekolah SMA. Ya, waktu itu SMA itu Unggul. unggul lah, kehitungnya favorit lah namun bahasa. Maung aya nama. Betul. Jangan. Jangan jadi maung gitu. Jadi meong gini. Ya, jadi maung letik lah. Masih jadi Eta mah. kucing ya. Nah, berbagai cara lah. Yang pada akhirnya yang jadi kasihan karena nggak bisa ngikuti, pindah. Yang akhirnya ke swasta, kan jadi boncos 2 kali. Ngerti. Iya. Makanya ya ibaratkan ya memang kan kalau kata gubernur kita nih, Bapak Aing, ya ini minat ke sekolah negeri beludak lah, bahkan ada sekitar 70.000 anak yang memang tidak tertampung di SMA negeri karena memang SMA negerinya segitu ya. Tapi ya di sisi lain ini kan ya sekolah ibarat firma agehan, mereka swasta tuh gitu. Ya walaupun sekarang kan sudah ada beasiswa tuh katanya. Betul. Tadi juga saya iseng-iseng lihat di Kota Tasik mah cuma ada 2 sekolah yang dapat kerjasama. Ya, yang mungkin angkanya masuk kali ya. Bisa jadi gitu. Sekolahnya mana mau? Muhammadiyah sama SMA Muhammadiyah. Ya. Wah. Sama Bagus. sama apalah satu lagi lah. Oke. Atas salamandasnya. Aing sekolah urang ngomongnya mah aman. Balan Maung ya mah. Oh, Balat Maung. Balan Maung soalnya kan benar. Berhadapan-hadapan. Jadi sekolah Balan Maung ditambah lagi kerjasama sama provinsi. Ya. Cocok lah itu. Ya kalau dia ini untuk SMA Muhammadiyah jadi sekarang mah Balan Maung gitu. gampang kepala sekolah nama betul. Kalau Pak saya anak Muhammadiyah. Tapi ya ini juga akan menjadi, habis sih melihat ya ada sesuatu hal sih yang ini kenapa sih orang-orang hari ini tuh minatnya ke negeri tinggi karena memang yang satu keadaan lagi sulit gitu kan, maksudnya ya ekonomi lagi agak sedikit mengendor lah gitu. Dilihatnya masih belum naik gitu kan. enggak, fiskal kita, fondasi ekonomi kita baik-baik saja kata Pak Menteri. Kata Pak Menteri itu kan, tapi Pak Menteri coba Pak Menteri punya usaha.
lagi lesu Pak ini tuh ya Allah. Ya di satu faktor itu kan gitu kan. Kedua ya memang biaya di sekolah swasta lumayan mahal gitu kan. Ya maksudnya kayak misalkan range oke lah untuk kota Tasikmalaya gitu ya. Ini mah sepengetahuan saya gitu. Sekarang kita untuk biaya masuk sekolah atau bahasanya mungkin baru lama kerjaman Uang bangunan lah. uang bangunan gitu kan atau registrasi gitu kan. Ya sekarang mungkin paling murah di angka 750 sampai 1,5 juta kan. Itu teh yang ya dianggap Yang middle lah gitu tah. standaran lah. Gitu. Standaran gitu kan. Kalau misalkan yang swastanya yang misalkan High end atau high end lah, high end, middle up. middle to up lah ya. Ya. Ada yang middle tapi maksain ke up ge loba. Sebenarnya mah. Ya middle to up ya kan bisa lebih dari 3 juta mungkin. Itu Apalagi di kota masuknya doang kan. masuknya doang, apalagi di kota gede udah hampir setara kayak kita masuk ke uang kuliahan di Jakarta mah atau di Ya di Bandung. kota-kota besar mah ya. Ya kemarin juga lihat, oh ya beneran itu segini. Bener, karena memang saya ngalamin gitu ya mohon maaf ya gitu kan zaman SD dulu di Jakarta saya kurang lebih ya daerah Cibubur sih dulu teh masuk aja udah 5 juta itu teh dulu apalagi ya, kalau sekarang dihitung gitu. inflasi pertumbangan ya di jumlah jamle ya Hanya 15 mungkin 20 15 juta mah ada gitu teh mungkin sekarang gitu. sekarang gitu teh. Ya dulu aja segitu apalagi ya kalau kita ngomongin di daerah kan ya swastanya mungkin belum seperti yang ada di kota-kota besar gitu kan yang international school lah atau Oh ya enggak, jangan ke situ. ya itu mau udah levelnya kan di high end lah gitu. Ya itu mah Kita- high itu mah Ya high end maksudnya. high itu. Ya kita coba mengarahnya di middle nih gitu kan yang jarang disoroti mungkin kalau kata Oh bukan, iya karena memang hari ini yang paling merasa terdesak oleh berbagai hal adalah kelas menengah sih. kelas menengah betul. Apa kata Pak Luhut teh kemarin teh middle trap ya? Middle income trap. Nah, middle income trap yang lagi Ya, terjebak. income middle trap. Income middle. Ya gitulah. Nah, itulah Biar pokoknya. nggak tahu. Kalau Nanti ada di sini ya. Jadi ya makanya mungkin ya hari ini ya ada beberapa pengalaman yang pernah ngobrol dengan saya juga. Sekarang mau ke negeri padahal dia anaknya waktu SMP, SD-nya itu kan di swasta. Kasarnya dia harus spend untuk dua anaknya aja ya, sebulan itu Ya dari udah. 1 juta. Iya. Diibaratkan itu mah apa SPP-nya lah, Iya. segala macamnya Iya. kan, karena nggak hanya SPP doang Betul. kan kalau di swasta. Betul. Ya dengan kondisi hari ini rada berat makanya memilih negeri sebenarnya kan ya ini ada kompleksitas lain Ya, sih selain ada. masalah sistem. Ya ada plus ada minusnya sih sebenarnya kalau kita saya dulu Ini ngerasain kan udah endorse belum? Oh, belum ya. Oh, iya nggak apa-apa. Kayak juga ini tuh ada ininya tuh. Oh, ini ya. Tapi isinya apa bukan? Ada plus ada minusnya ketika kita masuk di sekolah negeri dan sekolah swasta gitu lah. Ya saya lah gitu dari SD mungkin kebanyakan enggak swasta sih sebenarnya dulu sempat ke swasta sempat ke negeri gitu ta. Terus SMP full itu mah negeri terus ke SMK swasta gitu ta. Balik lagi gitu kadang-kadang kalau misalkan di negeri emang kita di-pushing dulu ya zaman dulunya di-push untuk bisa berkompetitif lah sama teman-teman kita gitu ta untuk di negeri gitu kan walaupun memang dia balik lagi ke orangnya gitu mah apakah memang bisa menyamai atau tidak gitu tapi yang saya tangkap mah ya karena negeri mah punya gengsi meren untuk bisa iyalah maksudnya untuk bisa tampil lebih bagus gitu ta. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga. Kalau bukan ya kalau zaman sekarang mau gitu. Ya bisa kayak gitulah. Kalau bukan maunya juga ya maksudnya ya apalagi yang bukan ya anggaplah dari dulu sekolah favorit ya biasa-biasa aja sih. Kalau masalah kompetisi ya memang mungkin cara kita belajar juga kan dulu mah sama Beda. sekarang beda. Jauh bisa. Jadi ya kalau memang membuat anak-anak kompetitif ya mungkin ada di satu sisi walaupun ya Enggak itu juga kembali lagi ke ke anak-anaknya. pribadi anaknya sih sebenarnya.
Ya kalau saya sih dulu ngerasainnya begitu sih, zaman di negeri gitu ya, karena apa kan di negeri dulu mah di Jakarta ada peringkat-peringkatnya tuh gitu Oh kan. iya, Heeh, jadi sama saya juga anak-anak tuh wah kudu di push pisan di buat push. Lu mah Jakarta juga pindah rayon. heeh, Terus wah nemnya harus harus begini. ya. Eta mah. Ya itu mah kan sistemnya sekarang kan ya sudah berubah Udah lah beda. yang sekarang ada zonasi dan segala macam. Ya sih kayak balik lagi. Yang penting mah jalur lujur we lah. Ya semuanya sih. Semua ya bukan cuma Jadi bukan penyelenggaranya aja. tapi orang tua ini juga kudu jujur. Ya jujur supaya jadi kita teh tidak berprasangka lain gitu. Sama jangan maksain apa ya? Jangan maksain si anak itu untuk masuk ke sekolah yang emang dipengenin orang tua. Maksudnya Ya. gini, kemampuan anaknya. Kalau misalkan memang kemampuan anaknya ternyata segitu, ya udah jangan dipaksain karena toh masa depan anak mah bukan diukur dari dia sekolahnya di mana. Kita sebenarnya mah ya tetap lagi kembali ke lagi anaknya ke itu sendiri, itu gitu sendiri. kan, sama ya channel dia bersosialisasi nah bisa atau Walaupun tidak. ya memang kadang lingkungan, Ada ngaruh juga sih, betul. lingkungan juga berpengaruh. juga. Betul. Jadi kan kasihan juga misalkan ini mah ada realitas sekolah di Tasik gitu. Sampai ada di kasta-kasta kelasnya. Ya, pernah dengar zaman dulu sempat kerja di universitas gitu kan, bukan universitas ya, tempat kuliah lah gitu kan. Oh, Jadi- ya. jadi- belum jadi universitas masih dah. Masih ya, Masih. sekarang mah politeknik gitu. Nah, jadi kelas ini mah kelas favorit gitu kan. Ya kelas favorit. Ini Ya, yang jadi income-nya itu masuknya yang di kisaran sekian sampai sekian. Ya. Oh yang ini begini. Heeh. Ini begini. Ini tuh sekolah atau apa ya? Ada kasta-kasta segala. Seleksian gitu ta. Iya, saya juga kan ini Kak. Ini ada yang salah dengan pendidikan di kita kalau begitu. Ya berarti kan itu apa ya? Ya kalau kayak drama-drama Korea sama Dracin mah kadang-kadang kan ada itu gitu. Oh iya mah eksekutif ya nusok nyumbang ke sekolah cenah. Ya kudu diistimewakan gitu. Jadi memisahkan upacara can aya manehanana can mulai. Gitu. Ya, tapi kan ya ibaratkan udah aja dibagi, disebar gitu ya. Jadi Lemeng. nggak lah, misalkan yang high end, misalkan satu kelas 30, yang high end 10, yang middle 10, ya anggap yang kemampuannya biasa-biasa Biasa. aja, pas-pasan misalkan 10. Jadi kan semuanya rata kalau mau ada acara gitu. Jadi aya harapan anu ibaratnya ekonominya di bawah itu Kalau bisa ini bergaul mah sama yang di atas subsidi gitunya. silang lah gitu. Kan ya, meureun. Cuman ya ini juga jadi bikin sampai segitunya gitu kan. Memang terjadi di sekolah yang ya maka mungkin programnya salah satunya apa gubernur kita pengen dibikin zonasi atau mungkin diseleksi-seleksi seperti itu ya tujuannya untuk menghindari nantinya di sekolah teh ya terjadi hal-hal yang seperti itu mungkin gitu ya. Ya mungkin niatnya Niatnya sana. gitu. Nah, tinggal pelaksanaannya nih mungkin untuk ke depannya atau di tahun depan lebih tersusun lagi gitu kan. Ya lebih dirapih lah. Dirapih jangan sampai ya menurut saya sih untuk saat ini untuk sistemnya mungkin tinggal di finishing aja. Ya tinggal poles. Sebenarnya ya udah kelihatan. Walaupun ya ada yang beberapa yang berbicara karena wah ini membuat anak-anak jadi kehilangan harapan untuk sekolah karena tadi kelempar dan segala macam. Karena efek maung gitu. Efek mau. Efek maung ya. Kalau itu mah. Tapi saya ada pertanyaan juga gini loh. Kan dulu teh sempat kita ada zaman di mana sekolah itu ada yang sekolah unggulan atau RSPB ya dulu teh. Nah lah banyak lah. Ya banyak lah dulu teh banyak lah. SBN, terus SBN atau RSBI yang RSBI. internasional. Kalau nggak salah tuh waktu itu. Nah, kan dulu itu tuh dihapus kan ya. Ya, Terus sekarang ada sekolah maung. Apa bedanya gitu teh sekolah maung sama sekolah-sekolah yang di seperti yang itu? model-model seperti itu.
Ya mungkin siklus ya. Enggak. Ada hilang, ada lagi, ada lagi hilang, Ya, ada lagi. ya. Ya sebenarnya makan kita kan terlalu sering disuguhi bahwa oh ini kurikulum berubah, ini begini, ini begini, terus aja berubah. Terus mau kapan mapannya? Ya, ya kalau itu mah nyenggolnya ke pusat. Enggak, bukan gitu. Maksudnya tuh, ini kan banyak hal gitu ya. Ini kayak perubahan aturan terus, Iya. aturan terus. Betul. Mau cara seleksi siswa baru harus begini, tahun ini begini, tahun besok begitu, tahun depannya lagi begitu, terus saja berubah. Ya kenapa tidak diajakin aja satu sistem itu supaya orang ya minimal kan biaya sosialisasinya Nggak banyak. nggak keluar banyak. Ya. Gitu. Orang sempat sih apa namanya dapat bukan pertanyaan sih, pernyataan dari orang luar negeri, orang Indonesia itu terlalu kreatif ya. Iya, segala di kreatif. Maksudnya kreatif dalam artian kreatif tuh ya segala sesuatu nanti bisa berubah dengan cepat gitu tak. Oh iya. Kan aneh. Ah iya. Ya hal-hal yang kayak gitulah gitu tak. Maksudnya ya bener kata Kang Ino harus dijejakin atau mungkin dipatenkan gitu tak, bahwa Ya. si kurikulum Indonesia teh harus begini misalkan untuk yang SD, SMP, SMA harus begini gitu kan. Ya. Ya walaupun secara secara kita tahunnya itu berubah gitu kan, tetap harus ada dinamis ya, atau mungkin Ya. harus ada update, cuma yang jejaknya atau mungkin yang memang harus adanya ya udah itu gitu tah. Jadi kalau sistemnya nggak mapan mau sampai kapan ya? Mau sampai kapan kita teh kayak gitu terus? Ya, atau mungkin sistem kita disusupi. Kita mah hanya di luar negeri mah orang sudah berpikir oh soft skillnya anak-anak Ya, sekolah ya. apa ya kita mah masih kena stres ngurusin masalah. Kita udah daftar sekolah mana ya aku bakal ngeklik dah. Ya bukan dengan hal-hal Ya. yang sebenarnya basic Ke teknis lah. teknis tapi nggak produktif gitu jadinya. Betul. Jadinya kontraproduktif gitu. Ya ini harus cepat diselesaikan di tahun depan gitu ya, jangan sampai Iyalah, nih misalnya kan berarti setahun lagi nih ya. tahun lagi gitu buat perbaikan. proyek gitu. Apakah memang developer si sistemnya ini harus diperbaiki gitu kan, atau yang kemarin terjadi server error dan segala macam. Ya, nggak tahu lah itu mah, nggak tahu teknis lah. Teknis apakah servernya ini harus ditambahkan atau gimana gitu kan. Jadi tetap kalau kita mau ke digitalisasi ya, Ya, ekosistemnya harus benar-benar dijaga. tapi nggak kreatif kan. Misalkan Oh, di iya. kakak di alamatnya sebelah sekolah. Gitu. Heeh. Padahal sehari-hari tidurnya emang nggak di situ gitu. Oh. Kan Oh, itu berarti- bisa nggak dibaca oleh sistem? Ya, kalau udah bisa membaca itu, oh, berarti itu sistem keren. Sebenarnya bisa, Ya, cuma tinggal kreatifnya ada kumaha. ya, itu kan salah satu ciri-ciri orang kreatif kan sebenarnya. Karena apa? Oh, ini aturannya ada. Ini harus diuploadnya begini. Kenyataan di lapangannya tidak begini. Iya, iya. Kalau ya kayak tadi yang contoh yang kakaknya ada di tempat karaoke tempat itu, karaoke, ya. itu kan bentuk kekreativitasan orang-orang di kita. Iya, Emang nggak ada matinya sih orang Indonesia mah. nggak Soal ada. Soal kreatif soal mah. ngakalan mah. Nakalan mah nggak ada lah. Tapi ya di sisi lain ya bersyukurlah orang tua juga hari ini ya walaupun harus rela stres, kurang tidur, harus kerja lebih keras untuk Betul. mencari uang, untuk ingin menyekolahkan anaknya supaya menjadi bekal anak nanti untuk menjalani kehidupan yang Lebih baik lagi lah. lebih baik lagi. Sama dan pendidikan lebih baik juga gitu. betul. Ya kalau kita sih harapannya atau mungkin solusinya ya satu, ya sistemnya dibenahi lagi gitu kan, yang kemarin kurang kira-kira apa gitu kan, harus cepat-cepat dirubah, bukan dirubah sih, diperbaiki. Terus yang paling penting adalah sosialisasinya sih ke guru atau mungkin ke operator atau ke orang tua siswa Ya, gitu. supaya- Ya sekarang banyak lah media untuk bersosialisasi sebenarnya mah. Ya betul, dan
Ya itu lamun dina kejuaraan mah technical meeting aja gitu. Ya teknik dulu lah. Jadi supaya tidak Kayak menimbulkan kegaduhan, jangan lagi ada ini diundur kan. Jadi ini pertanyaan itu diundur teh kenapa gitu? ya, Atau karena wah jagoan yang saya belum masuk gitu. Nya itu diundur jadi kan. oh ya kemarin sempat diundur-undur ya si penutupan ya. Contoh berapa kali revisi? 2 kali 3 kali. Ya. Sekitar Lebih dari sekali lah ya lebih dari pasti, Pak. sekali. Ya itu. Jangan gitu lagi Mbak. Biar ada kepastian ke anak-anaknya. Ya, jadi ada memang sih hari ini situasi ketidakpastian itu memang Sedang terjadi di mana-mana. sedang terjadi dan entah sedang Diterjadikan. ya membuat orang ya pasti kan tingkat stres meningkat. Ini ibaratkan nanti mau bagaimana. Tapi ya mudah-mudahan kondisi seperti seperti itulah. itu segera lewat lah supaya semua bisa enakin. Aman sih untuknya balik lagi ke sistem SPMB ya. Kalau kita pengennya terbuka, jujur dan adil, Ya. itu harus dilaksanakan gitu kan. Jangan sampai ya ini menguntungkan untuk beberapa orang aja gitu tuh. Beberapa pihak lah. Beberapa pihak. Ini maksudnya menguntungkan untuk satu, bukan berarti saya nggak mau nggak mau anak-anak yang berprestasi itu bisa ke negeri semua ya gitu kan. Ya. Kan harus jujur lah untuk masalah kayak misalkan nilai, terus juga untuk piagam penghargaan dan segala macam. Ya. Ya kan ada tagline. Jujur itu pahit Cendra. Ya gini. Iya boleh gitu. Ya walaupun itu pahit tetapi ya supaya tenang lah. Fair paling penting itu. Kalau ngebahas agama kan nanti lebih serem lagi, janganlah. Nanti Enggak, aja. kita Kita mau tidak cukup ahli untuk berbicara mengenai itu soalnya. sama sama ya kalau kita mau obrolan emang yang di di bapak-bapak aja yang kita angkat gitu. Biarkan netizen yang berspekulasi dan berkomentar. Ya, kalau misalkan menemukan ya Ada apa-apa yang tadi kita ceritain, barangkali bisa itu mah komen aja lah di bawah. komen aja. di Jadi bawah atau di mana? Ya di bawah. Ada di bawah. Komen aja barangkali ada kejadian apa gitu kan di sekeliling netizen. Ya. Itu. Mungkin kemarin pas lagi SPMB, wah ada ini mungkin nanti bisa jadi bahasan kita. Nah, itu juga bisa jadi bahasan dan mungkin kita untuk bahan evaluasi untuk pelaksanaan yang di tahun selanjutnya lah. Ya. Intinya supaya aja lah ketika orang-orang sudah tahu pasti begini. Kalau yang ya ibaratkan kalau Orang ya baru ini kan ini menjadi sebuah namanya guyonan di masyarakat. Yang pasti kalau punya duit masuk gitu. itu mah nggak usah mikir sebenarnya mah. Udah punya duit mah mau ke sorry ya. Orang yang punya duit pasti berpikir bahwa nggak budak urang mah ke swasta we gitu. Ya, cuman kan nggak ada juga yang model-modelnya Ya ada juga sih yang memang pengen masuk ke negeri. Kan itu Walaupun kan mampu. jadi miris gitu. nggak miris ya dalam kumaha. Ya, Dia mampu. terserah lah. Ya, dia mampu walaupun laporannya butut misalkan. Maksain masuk ke negeri. Maksain ke misalkan pengen ke sekolah ya nggak apa-apa bukan mau gitu. Akhirnya Ya gitulah pokoknya. akhirnya perit. Itu kan ya ibaratkan ya itu kan bukannya dari zaman sekarang, dari zaman dulu juga kan sama iya kayak gitu. iya Jadi itu ada tidak hanya tahunnya saja berbeda, cuman eranya, Ya. bukan eranya maksudnya teh Modusnya. modusnya sama gitu. Ya dari dulu sih sebenarnya sama-sama wae gitu kan. Iya gitu. Cuma beda tahunnya aja, beda orangnya saja, dan beda operatornya saja. Gitu. Seperti itu ya kalau memang ya kita mau ya menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya. Ya kan ada pepatah kalau kita nanam baik ya hasilnya juga baik. Betul. Walaupun kadang yang baik suka dijulitin gitu. Itu mah udah Rumusnya kan. rumus alam. Ya semua di mana-mana pun pasti kayak gitulah. Yang baik, yang jujur kadang-kadang
disisihkan. Kadang-kadang program yang baik gitu kan, yang bagus disisihkan dengan program-program balikin lagi ke yang tidak baik. Itulah. kurang lebih seperti itu. Oke. Ya. Sampai jumpa nanti, mungkin kita akan ngobrol dengan tema lain Betul. di video-video Video berikutnya. berikutnya. Ha. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata, kita juga ya. Mungkin ada yang kesenggol juga gitu. Tapi ya Enggak kesenggol sih. mudah-mudahan ya Katoel hungkus. ini bisa bermanfaat untuk ya kedepannya. Betul. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe ya di Velocity Movement, teman-teman. Oke. Oke, kita Closing ya? closing. Ya.